Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nafari Santoso dari kelas Al-Fahribi dengan nomor absen 25. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu pergaulan sehat dan islami. Oke, mari kita awali dengan bacaan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita awali dengan memiliki jalan kebenaran dalam hidup sukses dunia dan akhirat. Memiliki beragam jalan hidup, yaitu ada 3 macam menurut Al-Quran, yaitu jalan lurus yang dimurkai, jalan yang lurus, dimurkai, dan tersesat. Tidak ada paksaan untuk memasuki agama Islam. Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Karena itu, barang siapa yang ingkar kepada tauhid dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya itu telah berpegang pada bahu tahlil yang amat kuat, yang tidak akan putus asa. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Al-Baqarah ayat 256. Oke, yang kedua adalah karakteristik jalan hidup. Karakteristik jalan hidup pun juga ada 3 macam, yaitu jalan yang lurus, jalan yang diberkahi, dan jalan yang sesat. Nah, ini bedanya dari yang pertama tadi, ini adalah yang lebih spesifik gitu, teman-teman. Oke, kita awali dengan jalan yang lurus ya. Dari surat Al-Fatihah ayat 6-7 dapat diketahui bahwa jalan-jalan yang mendapatkan hikmat Allah yakni adalah para nabi, siddiqin, dan sholihin. Sebagaimana surat An-Nisa ayat 69 menyebutkan hal yang sama, yang dimaksud dengan jalan lurus adalah Islam dan memberikan isyarat bahwa siapapun yang menempuh jalan tersebut harus mengikuti Al-Quran dan suara hati. Yang kedua adalah jalan yang dimurkai. Jalan dimurkai di sini Dr. Muhammad bin Sulaiman dibantu dengan surat Al-Ahzab menjelaskan yang dimaksud dimurkai adalah kaum Yahudi karena mengetahui kebenaran dan menentangnya. Selain itu, menjadikan Uzair itu adalah anak Allah. Begitu pada rohib-rohib mereka jadikan Tuhan. Yang ketiga, tentunya jalan yang sesat. Jalan sesat adalah orang yang dengan sengaja menentang jalan-jalan Islam. Mereka dengan tegas menentang kebenaran Islam. Orang yang sengaja mengambil jalan selain Islam tanpa menentang kebenaran Islam. Oke, kita lanjut ke tema C sekarang. Tema C adalah jaminan bagi manusia yang mengikuti jalan kebenaran. Jalan kesesatan sebagaimana yang tidak manusia masih lakukan kebaikan. Manusia yang mengikuti jalan kebenaran adalah manusia yang cerdas karena menyadari sepenuhnya bahwa apa yang saja yang mereka lakukan di dunia ini yang terlewat dari pantauan dan pengawasan Allah dan tercatat dengan rapi dan di akhirat harus dipertanggungjawabkan. Resiko memilih jalan kesesatan terdapat sesatan adalah jalan kesesatan bagaimana digambarkan adalah habits Rasulullah SAW, ibarat pintu-pintu yang diberi tirai indah yang berada di batas-batas aturan Allah. Oke, kita lanjut langsung ke Islam alternatif. Setiap orang telah diberi potensi Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa pengetahuan sebagai dasar setiap mereka melakukan perbuatan. Dia tidak membebani hambanya, dan sebaliknya, kita juga harus bagaimana berpikir positif untuk mengembangkan potensi dari Allah. Lanjut ke F, bagaimana menempuh jalan kebenaran. Ternyata teman-teman masih bingung lah, gimana jalan kebenaran ini bisa mulus dan lain-lain. Di sini Allah sudah berfirman, setiap orang yang baru berjalan ajaran Islam harus mengikuti pedoman hidup Muslim, yaitu Al-Quran dan Al-Sunnah. Jadi bahwa bisa diambil kesimpulan bahwa jalan kebenaran itu harus berpedoman kepada Al-Quran dan Al-Sunnah. Kita lanjut ke I, mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia adalah menempuh jalan hidupnya membutuhkan petunjuk Allah. Maksudnya adalah agar tidak takut dan bersedih hati, agar tidak sesat dan celaka maupun menghadapi kesulitan hidup, lalu agar selamat dalam hidup. Jadi di sini kita harus survive gitu untuk mengikuti petunjuk Allah. Insya Allah petunjuk Allah tidak menyesatkan, namun memberi kita berkah dan sebuah rezeki yang berlimpah. Yang kedua, mengikuti petunjuk Al-Quran. Tentunya Al-Quran sebagai pedoman lah bagi kaum umat muslim. Menurut saya tidak usah dijelaskan lagi ya.
Al-Quran tidak pernah salah. Yang ketiga, mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Mengikuti perintah dan menjauhi larangannya semua terdapat dari surat Al-Hasyr ayat 7. Mentaati Rasulullah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang mentaati aku, niscaya aku masuk surga, dan siapa yang mendurhakai aku, maka dialah orang yang masuk neraka. Hadis riwayat Al-Bukhari. Yang keempat, menjadi golongan siddiqin. Umat Islam harus membuktikan keimanannya dan tidak membeda-bedakan antara para rasulnya. Itulah syarat untuk menjadi golongan siddiqin. Yang kelima, menjadi golongan syuhada. Pengetahuan dan kemampuan memilih alternatif terhadap tawaran Allah Subhanahu wa taala, di samping memerlukan pengorbanan harta dan jiwa. Semua itu lengkapnya dijelaskan di surat Asy-Syaff ayat 10 sampai 13. Yang terakhir, menjadi golongan sholihin. Pewaris bumi lah bisa disebutnya. Oleh sebab itu, perilaku soleh ini juga melekat pada diri setiap nabi dan orang-orang beriman. Orang-orang beriman mungkin bisa kita sebut sebagai wali. Yes, wali. Dan kalau teman-teman mau mendalami tentang menjadi golongan sholihin ini, teman-teman bisa baca surat Al-Anbiya ayat 105 dan surat Al-Imran ayat 119. Sekian, terima kasih. Saya Nova Santoso mengundurkan diri. Mohon maaf jika ada salah tutur kata atau menyinggung teman-teman. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.